Teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat sinar cahaya itu memasuki area di sekitar kelompok Xiao Yan. Ledakan. Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar saat nyala ungu coklat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan lantai segera retak menjadi bubuk. Tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerang kerumunan yang mencegat gulungan merah terang dengan cara yang paling brutal. Intervensi mendadak Xiao Yan juga menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit. Aura dingin berkedip di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douki yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiao Yan sambil disertai dengan suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak berani menyerang Xiao Yan. Namun, pada saat ini, semua orang menjadi gila di bawah daya pikat Dou skill kelas Tian. Tidak ada yang peduli dengan status atau kekuatan orang lain. Oleh karena itu, mereka tidak ragu saat menyerang. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat selusin pilar Douki yang telah bergegas. Dia menjentikkan jarinya, dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu bertabrakan keras dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan mudah. Pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh mereka di tengah mata terkejut dari beberapa orang yang telah menyerang. Suhu yang menakutkan menyebabkan mereka berubah menjadi beberapa bola api. Serangan tanpa ampun Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli yang bersiap untuk menyerang memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka bangun sedikit. Segera, mereka hanya bisa mengepalkan gigi mereka dan secara bertahap menekan serangan yang terjadi di telapak tangan mereka. Dengan bantuan pencegahan sementara yang diciptakan dari serangan paksa ini, naga api yang Xiao Yan telah berubah menjadi serangan brutal langsung ke kerumunan. Tubuhnya berkedip dan dia bergegas menuju gulungan merah cerah. Tindakan Xiao Yan juga menyebabkan satu-satunya elit Douzun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi cekung. Dia telah mengejar gulungan merah cerah ini sejak awal. Menjadi yang terkuat di grup ini, kemungkinan dia berhasil mendapatkannya cukup tinggi. Saat ini, intervensi mendadak Xiao Yan ini juga telah membangkitkan hasrat membunuh yang padat di dalam hatinya. Matanya berkedip saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli ini, yang kekuatannya juga sekitar bintang 1 Douzun. Segera, Douki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot-otot di tubuhnya juga bergoyang-goyang aneh saat ini. Kekuatan yang menakutkan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Kalian semua harus tersesat untuk diri yang terhormat ini. Douzun ini memiliki ekspresi gelap dan padat. Tubuhnya melintas dan dia muncul di atas tangan Xiao Yan. Kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi saat merobek udara dan dengan kejam meretas kepala Xiao Yan. Tersesat? Kau pikir kau layak? Energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 kaki di sekitar Xiao Yan secara alami menarik perhatiannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Xuan berat muncul. Api ungu coklat bergegas keluar dalam kilat seperti kecepatan dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh penguasa. Tersesat. Tangisan tajam dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Penguasa berat itu membawa angin panas dan tajam saat bertabrakan keras dengan kapak pembukaan Gunung Douzun bintang 1 dengan cara yang paling ganas. Penggaris dan kapak bertabrakan. Suara logam yang mengguncang bumi segera meledak. Segera, riak angin kencang menyapu dari titik tabrakan. Para ahli di dekatnya segera merasakan dada mereka menegang. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur. Ledakan. Tabrakan yang mengguncang bumi ini juga menyebabkan ekspresi bintang 1 Douzun itu berubah. Seteguk darah merah segar langsung keluar. Ekspresi terkejut melonjak ke wajah mereka. Kekuatan Xiao Yan adalah yang paling sebanding dengannya. Selain itu, ia berspesialisasi dalam tabrakan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan di tangan Xiao Yan. Darah segar berceceran. Aura itu 1 bintang Douzun langsung menjadi lelah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiao Yan untuk gulungan itu.
Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan dan menarik kembali. Begitu dia terluka di saat kacau ini, cukup banyak orang yang mengambil keuntungan dan menyerang. Dia telah melihat cukup banyak ahli dengan kekuatan yang sama seperti dia diserang oleh 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, elit Douzun ini, yang biasanya berdiri tinggi di atas, hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Xiao Yan membalik tangannya setelah penguasanya langsung memaksa bintang Douzun kembali. Dia sekali lagi menyimpan penguasa Xuan berat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan merasakan perasaan mati rasa yang samar. Hatinya tanpa sadar merasa sedikit terkejut dengan kekuatan bintang Douzun yang satu ini. Dia telah mengkonsumsi banyak harta alam selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu mengakibatkan tubuh fisiknya menjadi luar biasa kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xian, agak sulit untuk menemukan seorang ahli dengan level yang sama yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Mata Xiao Yan dengan cepat beralih ke lokasi gulungan merah terang setelah memaksa kembali harimau ini yang menghalangi jalannya. Benda ini sangat gesit. Itu masih melarikan diri dengan cara yang sangat bahagia meskipun upaya gabungan dari begitu banyak ahli. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai sekarang. Sebaliknya, beberapa orang, yang terlalu dekat dengannya, akhirnya terluka parah oleh upaya gabungan dari para ahli lainnya. Kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak udara kosong saat melihat pemandangan ini. Dia sekali lagi berubah menjadi naga api ungu coklat yang bergegas menuju gulungan itu. Orang-orang yang menghalanginya di sepanjang jalan langsung dikirim terbang olehnya. Di bawah tindakan brutalnya ini, dia sudah menyerang ke tempat terdekat dengan gulungan itu dalam sekejap mata. "Berat, kamu mencari kematian." Para ahli di sekitarnya dengan mata merah darah segera mengeluarkan teriakan marah saat mereka melihat Xiao Yan menyerang sejauh 20 kaki dari gulungan merah terang itu. Dou Qi yang kuat meletus. Segera, mereka meledak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Momentum dari serangan gabungan oleh hampir 100 ahli sangat spektakuler. Dengan skala besar Dou Qi menghancurkan, bahkan ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah sedikit. Namun, dia tidak segera membalikkan tubuhnya. Dia sekali lagi mengambil langkah maju. Tangannya yang besar dengan lembut meraih gulungan merah cerah yang terbang di sekitar. Dou Qi dari semua tempat tiba dalam sekejap. Tepat saat serangan ini hendak mendarat di tubuh Xiao Yan, ruang di sekitar yang terakhir sedikit berfluktuasi. Tian Huozunze, Xian, King Lin dan sisanya dengan cepat muncul. Dengan upaya gabungan mereka, perisai energi berpikir segera terbentuk. Jumlah Dou Qi yang tak ada habisnya dengan keras menabrak perisai cahaya, menyebabkan yang terakhir terus meletus menjadi gelombang riak. Namun, akhirnya berhasil bertahan dan tidak pecah. Di bawah upaya gabungan dari beberapa dari mereka dengan paksa menahan serangan gabungan oleh banyak ahli. Mengambil kesempatan pemblokiran mereka, tangan besar Xiao Yan akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Namun, tepat ketika tangan Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan melesat agak jauh ke depan seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. Itu sekali lagi melarikan diri dari daerah yang dikendalikan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi dingin saat melihat ini. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan dengan kasar meraih gulungan merah cerah yang telah melesat keluar. Dengan perebutan ini, ruang itu sendiri beriak. Ruang di sekitar gulungan itu segera menjadi tertekan. Itu membentuk sangkar spasial sempit yang menjebak gulungan di dalamnya. "Kemarilah!" Tangisan dingin dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Kekuatan hisap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan langsung menarik gulungan merah cerah ke ruang yang tertekan. Setelah itu, yang terakhir hanya bisa berubah menjadi lampu merah terang yang melintas ke telapak tangan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan bergerak. Tangannya sekali lagi terkepal. Setengah dari gulungan merah cerah akhirnya mendarat di tangannya. Namun, dia baru saja menggunakan kekuatan ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Ini karena tangan besar yang keriput meraih erat di sisi lain gulungan itu. "Hei, bukankah kamu sedikit terlalu naif dalam berpikir untuk menikmati harta karun itu sendirian?" Xiao Yan mengangkat matanya dengan cepat saat mendengar tawa dingin yang agak akrab ini. Dia menemukan bahwa orang yang telah ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyum gelap dan dingin saat melihat Xiao Yan menoleh.
Tangan pertarungannya dengan cepat mengencang dan dia dengan kasar melemparkan pukulan ke arah kepala Xiao Yan tanpa tindakan mewah. Melihat pendiriannya, jelas bahwa dia berencana meledakkan kepala Xiao Yan dengan pukulan. Kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat taktik kejam Chen Tiannan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju Chen Tiannan mendarat dengan keras di tubuh yang terakhir sambil disertai dengan suara logam yang jelas. Boneka? Ekspresi Chen Tiannan berubah sedikit saat dia melihat boneka iblis langit berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik pukulannya. Namun, boneka iblis langit yang mengikuti dari belakang juga dengan keras melemparkan tinju metalik yang menakutkan ke kepalanya. Chen Tiannan memiliki perubahan drastis dalam ekspresi ketika dia merasakan kekuatan menakutkan pada tinju boneka iblis langit. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan marah. Segera, dia dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan eksplosif. Xiao Yan meraih gulungan itu dengan kasar setelah Chen Tiannan melepaskannya. Api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan gulungan yang sedang berjuang. Sesaat kemudian, perlawanan gulungan merah cerah itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiao Yan menghela nafas lega saat gejala gulungan itu benar-benar hilang. Itu dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sesaat kemudian, dia melirik Tianhuo Zunze tidak jauh. Akhirnya, dia hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan enggan dan pergi. Dia mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan mengambil gulungan lain. Ekspresi Xiao Yan sedikit rileks saat melihat serigala rakus ini seperti orang menarik diri setelah dihalangi. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan individu orang-orang ini. Namun, jika 100 lebih dari mereka mengisi bersama, bahkan dia akan merasa agak merepotkan. Orang tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya beralih ke arah Chen Tiannan, yang tampak agak sengsara di bawah serangan boneka iblis langit. Niat membunuh melonjak di matanya. Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan di dalam hatinya sejak yang terakhir pertama kali memimpin sekelompok besar orang ke Menara Pil untuk menangkapnya. Namun, dia hanyalah bintang Douzong 9 saat itu. Cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Oleh karena itu, dia tidak bertindak. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak saat orang tua ini menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap ganas yang terakhir, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun sekte Xuan yang mendalam mungkin tidak terlalu kuat, sekte langit yang mendalam di belakang mereka menyebabkan orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah besar bagi Xiao Yan karena dendamnya terhadap yang terakhir. Bukan karakter Xiao Yan untuk meninggalkan potensi bahaya sendirian. Apalagi situasi di tempat ini saat ini kacau. Kemungkinan berita itu tidak akan benar-benar menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Dia menatap Chen Tiannan, yang tampak sangat menyedihkan di bawah serangan boneka iblis langit. Wajahnya juga menjadi semakin sedingin es. Kekuatan Chen Tiannan berada di sekitar bintang 2 Douzun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung boneka iblis langit, itu tidak akan dirugikan bahkan ketika menghadapi seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 3. Oleh karena itu, secara alami mampu menekan yang pertama dengan kuat dalam pertarungan mereka. Ledakan! Chen Tiannan dengan keras bertabrakan dengan boneka iblis langit di udara. Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan melalui lengannya segera menyebabkan dia mengambil lebih dari selusin langkah mengejutkan di udara. Douki darah bangkit di dalam tubuhnya. Ekspresi putih pucat muncul di wajahnya. Boneka iblis langit tidak merasakan sakit apapun, itu seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiao Yan tidak memintanya untuk melangkah, itu tidak akan pernah berhenti. Chen Tiannan akan menderita kerugian yang cukup besar ketika mereka bertarung. Setelah jatuh ke dalam kerugian meskipun pertarungan panjang,
Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk menarik diri di dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan itu dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan menghadapi musuh dari segala arah. Tidak hanya para ahli dari aula jiwa memiliki permusuhan dengannya, tetapi bahkan tatapan yang digunakan kelompok iblis Phoenix untuk melihatnya tidak ramah. Pada saat ini, Chen Tiannan secara alami ingin menambahkan penghinaan terhadap cedera, mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya benar-benar berbeda dari yang ada di Menara Pil saat itu. Jumlah taktik yang tak ada habisnya itu telah menyebabkan hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu. Setelah kekacauan tempat ini berakhir, aula jiwa dan yang lainnya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, saya akan diam-diam menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama, saya juga akan merebut gulungan itu kembali. Chen Tiannan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat boneka iblis langit, yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat mundur ke medan pertempuran yang kacau. Mau kemana? Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara dingin sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga tiba. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya, yang ditutupi douki, buru-buru dilemparkan ke depan. Ledakan! Angin kencang tiba-tiba menyebar pada saat ini. Chen Tiannan, yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya, segera merasakan penindasan di hatinya. Tubuhnya terguncang paksa sampai mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok kurus berdiri di tempat dia jatuh dari sebelumnya. Xiao Yan. Chen Tiannan segera mengertakkan gigi dan menangis saat melihat sosok itu. Xiao Yan tanpa ekspresi. Api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata saat melihat Xiao Yan seperti ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi lengkungan padat. Douki yang luas dan perkasa dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Hanya dengan satu bintang ini, kekuatan Douzun milikmu. Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika angin yang luar biasa tajam tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bergegas, berbalik dan bertemu dengannya. Kedua telapak tangannya menari dan doukinya yang kuat membentuk jaring energi yang tak tertembus di depannya. Boneka iblis langit melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan, itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga. Ruang runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Ledakan! Chen Tiannan diam-diam berteriak getir saat menghadapi serangan sengit oleh boneka iblis langit ini. Tubuhnya terus menarik ke belakang. Kekuatan boneka iblis langit pada dasarnya menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya aku tidak bisa terjerat lagi. Bocah. Orang tua saya akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, waktunya akan tiba bagimu untuk membayarnya kembali. Chen Tiannan dengan kejam berteriak di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa menyingkirkan serangan oleh boneka iblis langit. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tiannan baru saja menghela nafas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Segel penguburan langit. Tangisan dingin sedikit yang membawa angin dingin diam-diam bergema di samping telinga Chen Tiannan sementara hati Chen Tiannan meresap dengan rasa bahaya. Ini buruk. Ekspresi Chen Tiannan langsung menjadi pucat saat merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiao Yan begitu cepat sehingga melebihi harapannya. Ledakan! Douki buru-buru melonjak di dalam tubuh Chen Tiannan saat dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Sebelum dia benar-benar bisa membentuk pertahanan di belakangnya, sidik jari ungu coklat seukuran telapak tangan dengan lembut mendarat di punggungnya. Kekuatan menakutkan melonjak keluar seperti air banjir. Ledakan!
Kemarahan ramping segera melonjak ke wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan mundur, mengetuk beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga mengguncang orang-orang sial ini sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang menuju jauh. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya ganas saat dia melihat Xiao Yan yang semakin jauh. Perasaan beracun yang kejam itu menyebabkan seseorang merinding. Anak kecil, jika saya tidak membalas ini, saya, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte di Vena. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Chen Tiannan meraung kejam di dalam hatinya. Dia awalnya tipe yang akan membalas dendam atas dendam apapun. Xiao Yan hampir membunuhnya di tempat. Pembalasan ini cukup untuk memungkinkan dia mengingatnya seumur hidup. Ledakan. Banyak pikiran jahat melintas di hati Chen Tiannan. Tubuhnya juga mendarat dengan keras di tanah, menggosok dan membentuk selokan yang dalam. Setelah itu, dia dengan keras bertabrakan ke pilar keras aula besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah berjuang dengan gemetar berdiri, mata Chen Tiannan menembus kerumunan dan menatap Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan dengan mata ganas. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Engah! Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya. Darah segar menempel di lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tiannan itu menatap tajam ke wajah hampa itu. Baru saat itulah dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar merasakan niat membunuh terhadapnya. Yang terakhir tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Sungguh taktik yang kejam. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Segera, tubuhnya yang kaku runtuh perlahan. Akhirnya, itu jatuh ke tanah. Kepala sekte Xuan yang mendalam ini, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun, telah jatuh dalam serangan gabungan Xiao Yan dan boneka iblis langit dengan cara ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk segalanya. Rasa dingin di wajah Xiao Yan berangsur-angsur ditarik saat melihat Chen Tiannan ambruk perlahan. Dia awalnya tidak memiliki permusuhan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir bersikeras berpikir bahwa Chen Xian telah mati di tangannya dan telah mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tiannan pantas mendapatkan akhir dari hari ini. Xiao Yan menyimpan boneka iblis langit ke dalam cincin penyimpanannya setelah mencederai Chen Tiannan dengan kilat seperti kecepatan. Tian Huozunze, Xiao Yi dan yang lainnya juga melintas. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi dengan boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik Xiao Yi dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah memikat boneka manusia ke tempat lain. Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Xiao Yi tersenyum manis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu tempat itu. Suku Iblis Phoenix dan Pavilion Petir Angin masing-masing telah memperoleh sebuah gulungan. Lembah sungai es dan lembah api membakar juga telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah mendarat di tangan 2 ahli yang cukup kuat. Tian Huozunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Faksi-faksi ini telah siap. Selain itu, ada juga beberapa ahli di antara mereka yang datang sendiri. Itu tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan-gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada 3 gulungan yang tersisa, yang direnggut oleh orang-orang. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah meninggal karena ketiga gulungan itu. Apakah kita perlu merebut yang lain? Xiao Yi bertanya. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia merajut alisnya sedikit dan menjawab, selain itu, perasaan bahwa 10 gulungan ini memberi saya tidak tampak seperti teknik Dou kelas Tian. Maksudmu? 10 gulungan ini semuanya palsu? Xiao Yi dan yang lainnya bertanya dengan kaget.
Gulungan ini memang teknik Dou atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka kemungkinan bukan teknik Dou kelas Tian. Kita semua kemungkinan tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Xiao Yi dan yang lainnya juga merajut alis mereka erat-erat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari Aula Jiwa, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan kaget. Matanya mengikuti pemandangan Xiao Yi, hanya untuk melihat hantu tua Zhai Xing dan beberapa ahli Xiao Yi benar-benar mengadopsi formasi melingkari saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Dou Sheng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Dou Sheng? Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Zian berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiao yang menatap tajam pada kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia telah melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini, kerangka Dou Sheng ini masih hidup? Sebuah kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Xiao Yan saat ini.